Tahun Ular Kayu 2025, Imlek 2576. Pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan. Mulai 29 Januari 2025 hingga 16 Februari 2026. Para pemirsa Juragan dan Juragin Feng Shui, sahabat-sahabat sukses Radio Sonora 92 FM dan sonora jaringan yang tersebar di seantero Nusantara kita tercinta. Sesuai dengan janji saya pada video waspadai deraan di atas angin untuk menjelaskan manfaat seputar kalender 2025 Imlek 2576, berikut fenomenanya yang tentu saja berkata kuncikan pergumulan, prinsip, emosi, dan kelogikaan. Beberapa hal yang penting dapat saya kemukakan sebagai berikut. Harap diseksamai benar. Oke, saya mulai dengan pemaknaan kata kuncinya terlebih dahulu. Pergumulan prinsip. Bahwa pergumulan prinsip dapat dimaknai pula sebagai adu prinsip. Apakah itu yang berlangsung di dalam diri sendiri ataupun dengan berbagai pihak lain. Pergumulan mana melibatkan proses berpikir dan bertindak tentunya. Kerancuan atau ketidakseimbangan dalam hal berolah logika, memutuskan sesuatu, bertindak dan bersepak terjang merupakan aspek perdebatan yang dicari-cari kebenaran ataupun kesalahannya demi memperoleh kemenangan ataupun pengakuan. Pergumulan semacam itu pada akhirnya bukan tidak mungkin pula justru berpotensi melemahkan aspek prinsip itu sendiri. Bahkan hingga mudah dihasut ataupun terhasut. Terlebih kalau dibandingkan dengan era ataupun pergumulan sebelumnya. Dihasut atau terhasut terutama oleh aspek yang serasa sudah melalui proses berolah pikir dan bernalar, hingga terkesan seolah-olah sudah sangat objektif. Pergumulan emosi. Bahwa pergumulan emosi dalam konteks bahasan ini tentu saja merupakan adu amarah, di mana sikap temperamental tak sudi mengalah ataupun tak sudi mengakui kesalahan, apakah itu kesalahan yang dilakukan diri sendiri ataupun pihak sendiri dalam lingkupan internal misalnya, akan selalu dikedepankan terus. Bukan tidak mungkin pula hingga disikapi atau tersikapi dengan aksi-aksi yang membabi buta. Emosi yang bisa mencuat mendadak bahkan tanpa sadar itu pun bisa terjadi karena terpacu oleh hasrat yang bertumbuh pesat namun sekaligus mudah terbakar. Terbakar dalam artian tersadari ataupun tidak, karena adanya kekhawatiran berlebihan kalau eksistensi dan prinsipnya kelak bakal didera berbagai tekanan dan atau gangguan. Apakah itu yang bersifat logis ataupun unlogis. Sedangkan pergumulan kelogikaan. Bahwa pergumulan kelogikaan boleh dibilang tidak lagi berbeda dengan adu matematika logika. Merupakan daya atau kemampuan daripada proses berpikir dan proses belajar, pembelajaran yang dimiliki dan dikembangkan setiap individu pada umumnya. Dengan karakteristik berbeda-beda
sesuai dengan pemahaman, penilaian, dan keputusannya terhadap suatu hal dan kepentingan. Diasumsikan sebagai matematika, karena di dalamnya terkandung syarat dengan penilaian pada aspek baik buruk, untung rugi, kalah menang, dan lain sebagainya, di mana hasrat untuk menerima ataupun menangkal matematika logika pihak lain pun takkan terkecualikan pula. Ringkas kata nih, karena logika itu bermakna akal, maka kelogikaan pun dapat diasumsikan pula sebagai akal-akalan. Dalam artian atau dengan tujuan demi dan untuk melogis-logiskan sesuatu agar hal itu kelak bisa diterima pihak lain, atau setidaknya nih dapat dimaklumi oleh orang banyak atau bahkan oleh segenap masyarakat luas. Dengan menggarisbawahi kesemua proses pergumulan tersebut tadi, tidak berlebihan kalau tahun ular kayu 2025, Imlek 2576 kita sebut sebagai era di mana adu strategi dikhawatirkan marak hingga sukar kita kendalikan. Sampai di sini jelas bahwa fenomena di atas angin, fenomena yang berlangsung di sepanjang tahun Naga Kayu 2024 Imlek 2575 akan berganti, akan digantikan dengan fenomena adu strategi pada tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 ini. Namun demikian, Anda tentunya tidak perlu merasa khawatir, apalagi kalau khawatir Anda sangat berlebihan. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kenapa? Karena segala sesuatunya tentu saja sudah memiliki jalan keluarnya masing-masing. Jalan keluar yang efektif dan efisien, baik bagi Anda yang bersio ataupun berjumlah nilai keberuntungan yang diramalkan akan berkeselarasan, sangat selaras, ataupun yang sebaliknya, yang ciong dalam artian kurang atau bahkan berketidakselarasan. Dengan begitu, diharapkan Anda yang diramalkan berkeberuntungan itu pun kelak mampu mendongkrak hoki rezeki Anda hingga seoptimal mungkin. Orang bijak bilang nih, agar keberuntungan Anda mampu berlambung hingga mencapai cakrawala. Begitu pula dengan Anda yang diramalkan ciong, kurang atau tidak beruntung. Berbagai kiat sukses yang tercantum di dalam kalender diharapkan dapat menjadi solusi tepat guna. Solusi tepat guna demi dan untuk mengubah segala bentuk ketidakselarasan, segala bentuk yang bersifat negatif destruktif ataupun berbagai bentuk kesalahan menjadi sebuah sinergitas yang berkeselarasan ataupun berkemenangan, di mana keberuntungan Anda pun kelak bisa Anda wujudkan pula hingga sesuai dengan harapan Anda sendiri. Untuk mewujudkan kesemua hal tersebut tadi, kalender tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 telah mengakomodasi paket lengkap. Di antaranya kiat sukses,
tinjauan usia sio dan solusi feng shui. Hal mengenai karyawan, hal-hal yang harus diwaspadai, peringkat kesuksesan, saat selaras dan ciong, rumah tangga dan perjodohan, juga masalah pernikahan. Mari kita bahas satu per satu. Kiat sukses. Solusi khusus ini ditujukan agar setiap pribadi, termasuk Anda tentunya, yang bersio tertentu, selain paham benar dengan kondisi yang diramalkan akan dihadapinya, bakal berkemampuan pula untuk menghadapi segala fenomena, peluang, dan tantangannya sekaligus. Sedangkan tinjauan usia sio dan solusi feng shui, untuk setiap usia sio diberikan panduan dan atau jalan keluarnya masing-masing. Dengan begitu, yang negatif atau buruk mudah dikenali hingga mudah dihempaskan, sedangkan yang baik makin mudah Anda kelola, kita kelola, dan kita manfaatkan hingga semaksimal mungkin. Bahkan, solusi feng shui dan kekeliruan feng shui tentu saja sudah dikemas pula dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalamnya. Mengenai karyawan, pebisnis dalam konteks bahasan kalender ini tentu saja bermakna luas. Tak hanya mencakup pengusaha atau pedagang saja, melainkan juga para birokrat, teknokrat, karyawan, dan profesional pada segala bidang aktivitas. Tidak terkecualikan apapun aktivitas Anda. Namun demikian, terdapat peramalan dan solusi khusus bagi para karyawan. Apakah baik untuk melakukan sesuatu hal penting pada kurun setahun ini? Hal-hal yang harus diwaspadai. Ada berbagai hal yang harus diwaspadai, ya, agar kita tidak bermasalah berat oleh karenanya. Bagi Anda yang berusia sio tertentu dan yang lahir pada bulan Imlek pada tahun tertentu, terdapat saran-saran khusus, saran demi dan untuk memanage aspek keuangan dan aspek kesehatan. Berkaitan dengan kepentingan tersebut tadi, kalender 2025 Imlek 2576 ini pun dilengkapi dengan sebuah buku sisipan. Anda pun dapat mengetahui dan memahami peringkat kesuksesan Anda sendiri. Untuk memeringkatkan kesuksesan Anda, setidaknya terdapat 3 sarana yang dapat dipakai sebagai acuan. Yang pertama adalah metode analisis terhadap jumlah nilai keberuntungan pribadi Anda sendiri. Perhitungan jumlah nilai keberuntungan pribadi yang terdiri atas 3 tabel perhitungan. Yang kedua adalah potensi turun naiknya peringkat sio, di mana jumlah nilai keberuntungan 5 dipakai sebagai pedoman standar perhitungan. Sedangkan yang ketiga adalah grafik keberuntungan 12 sio. Grafik ini sangat penting untuk mengetahui potensi keberuntungan bulanan. Grafik ini sangat penting untuk mengetahui proses keberuntungan bulanan, keberuntungan Anda sendiri berdasarkan analisis sio tentunya.
Penting pula sebagai panduan untuk memahami tinjauan analisis bulanan yang selalu saja saya sampaikan pada video peramalan berskala bulanan pada rentang setahun Imlek. Pemahaman mengenai saat selaras. Baik bagi Anda yang di tahun ini sedang berkeselarasan ataupun yang ciong. Dalam artian kurang atau tidak berkeselarasan, terdapat saat-saat selaras pada bulan tertentu atau tanggal tertentu yang seyogianya dimanfaatkan, khususnya demi dan untuk kepentingan beraktivitas apapun, tidak terkecuali pula untuk bersepak terjang ataupun bermanuver aksi dalam dunia bisnis. Kendati begitu, patut dipahami bahwa Anda yang sedang berketidakselarasan di sepanjang tahun ini hendaknya tidak memulai sesuatu yang tergolong sangat penting. Apa sajakah itu? Misalnya, Anda dilarang untuk mulai membuka usaha baru, mulai berinvestasi terutama dalam skala besar, mulai merenovasi rumah, mulai membangun rumah, misalnya untuk kepentingan Anda sendiri tentunya, mulai pindah rumah dan lain-lain. Untuk lebih memahaminya, seksamai tata cara perhitungannya pada kalender Imlek tersebut. Mengenai hal rumah tangga dan perjodohan, keluarga, saya yakin Anda sepakat dengan saya bahwa hendaknya keluarga selalu dijauhkan dari deraan berbagai permasalahan. Apalagi permasalahan yang bersifat krusial, permasalahan yang berat-berat terutama. Ini penting agar kerukunan dan kebahagiaan keluarga pun tak sukar bahkan mudah untuk kita kondisikan. Dengan begitu nih, selain keharmonisan mudah diwujudkan, diharapkan kelak dapat pula membantu aspek perekonomian keluarga hingga mampu berkesejahteraan pula. Sedangkan berkaitan dengan jodoh, Anda yang belum memiliki jodoh, penting sekali untuk menyeksamai hal ini, agar segala harapan Anda pun kelak lebih mudah Anda wujudkan. Sedangkan berkaitan dengan masalah pernikahan, kalau Anda mau menikah tentunya jangan lewatkan peramalan yang satu ini. Apakah keselarasan untuk kepentingan tersebut sedang berpihak kepada Anda atau bahkan sebaliknya? Anda patut memahaminya. Para pemirsa, juragan dan juragin Feng Shui, para pemanfaat kalender Imlek tahunan, juga para sahabat sukses radio sonora dan sonora jaringan. Apa yang harus saya sampaikan sudah saya kemukakan kepada Anda sekaliannya. Mudah-mudahan kandungan kalender Imlek yang di tahun ular kayu ini terdapat Lungue di antara bulan Imlek yang ke-6 dan ke-7 yang lazim disebut sebagai Lun Lakwe hingga berjumlah 384 hari itu dapat Anda pahami dan dapat Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalender 2025 Imlek 2576. Walau penampilannya tampak bersahaja, namun syarat dengan berbagai informasi dan solusi, hingga diharapkan dapat membuka cakrawala baru bagi kita sekaliannya. Dengan harapan tentunya
agar aktivitas dan sepak terjang kita semua kini dan selanjutnya bakal lebih efektif, bahkan jauh lebih efisien, terutama demi dan untuk mendulang berbagai aspek keberuntungan hingga seoptimal mungkin. Salam bahagia sejahtera bagi Anda sekaliannya.